Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman channel kesayangan kita, Omon Omon Out Night. Ya, pada malam hari ini, bukan malam ya, ini pada pagi hari ini, karena ini tepat jam 2:30. Sudah masuki pagi ya. Nah, kenapa saya membuat video di jam segini? Walaupun kalian melihat ya ada toko Madura ya, warung Madura yang masih buka. Karena kalian juga tahu toko Madura itu 24 jam non-stop. Nah, itu sangat membantu kita buat orang-orang yang suka bergadang ya. Kadang bergadang butuh cemilan, butuh minuman. Nah, nggak usah khawatir. Datang ke warung Madura, pasti buka. Lah kok jadi ngobrolin warung Madura ya? Sebetulnya saya sedang kurang enak badan. Kalian bisa mendengar dari suaranya ya. Karena beberapa hari ke belakang memang kita sangat benar-benar prihatin ya dengan kondisi lingkungan ya. Jadi sangat tidak mendukung sekali. Begitu saya keluar rumah, kondisinya sudah harus menyentuh air. Airnya itu bukan air bersih, itu air banjir. Sumbernya dari mana-mana, dari got, dari kali, ya dari limbah-limbah apapun ya, semuanya bercampur ya. Namanya juga banjir ya. Sebetulnya hari ini pun masih banjir. Nah, kalian juga bisa mendengar saya itu melewati jalan itu bukan tanpa air, semuanya dipenuh dengan genangan air. Itu membuktikan bahwa memang masih banjir ya, masih ada genangan di depan-depan rumah. Cuman sudah lebih surut ya, tidak sedalam kemarin-kemarin. Karena kemarin-kemarin eh, bisa dikatakan semuanya masuk ke rumah ya. Walaupun kedalamannya masing-masing rumah, masing-masing gang itu berbeda ya. Nah, kalian juga bisa lihat nih. Nah, sekarang itu dari depan rumahnya sudah nampak kelihatan. Pagar-pagarnya pun sudah kelihatan posisi paling bawah. Itu artinya apa? Ya, airnya sudah tidak naik ya. Udah surut. Ya. Tapi nah, setelah seperti ini, biasanya yang kami alamin ya, itu akan lama sekali ya untuk sampai kering. Oh iya, saya sampai lupa. Sebetulnya saya keluar pagi-pagi begini ya, itu bukan tanpa tujuan. Karena beberapa hari ke belakang ya, sepeda motor saya ya, untuk aktivitas berangkat bekerja, itu saya tinggal di depan ya. Karena memang saat terjadinya banjir, waktu itu. Jadi waktu itu saya pulang bekerja itu di sekitar jam 5 dari perusahaan ya. Sampai ke tempat gerbang perumahan itu ya kurang lebih sekitar jam 6 kurang ya. Nah, itu mendapatkan kondisi itu semua kendaraan ya itu sudah parkir di depan di dataran yang lebih tinggi. Nah, ternyata setelah saya selusurin, memang betul saya begitu mau masuk ya, ini mah sudah benar-benar tidak bisa masuk kendaraan. Kalaupun bisa harus dituntun. Dituntun pun itu nasibnya itu masih 50-50 ya. Apakah nanti masih bisa hidup atau udah hancur? Ya, jawabannya ya itu. Ya 50-50. Saya nggak mau ngambil resiko 50-50. Saya mau 100%. Jadi saya taruh di depan. Tapi ternyata di depan itu tidak ada tukang parkir ya. Jadi kita asal taruh. Artinya bukan 100% lagi. Itu pelan menjadi bisa dibilang ya 50-50 lagi. Kalau ada orang yang memanfaatkan situasi seperti ini, tentunya kendaraan saya bisa saja hilang ya. Tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Makanya ini tadi pagi saya tidak melakukan pengecekan. Ini malam-malam sengaja. Wah, ini tidak terjadi hujan lagi. Artinya kemungkinan air itu akan surut. Dan betul, air surut. Makanya saya tidak mau saat air surut itu dimanfaatkan ya kendaraan saya yang menjadi korban. Makanya saya cepat-cepat. Ini walaupun pagi-pagi begini, saya samperin tuh sekarang nih. Walaupun berjalan seperti ini, kelihatannya masih dalam ya. Oh, masih sangat dalam. Saya baru melalui satu gang ini sudah berapa menit dari sini. Nah, kebetulan juga ya, karena memang saya melalui jalan pintas bisa dikatakan. Ini biasanya gang-gang ini itu ada portal ya, penutupan. Tapi ini juga diminta oleh seluruh warga setidaknya semua gang ya, jangan di portal lah. Kita terjadi bencana seperti ini, jangan menghambat orang. Ya, intinya seperti itu. Jadi saya melewati jalan gang ini dan kalian juga melihat ini sudah surut ya.
sudah surut itu kalau buat sepeda motor itu masih aman-aman banget seperti ini ya. Nah, bahkan ada yang memang sudah tidak ada genangan air sama sekali. Saya kalau melewati jalur utamanya itu kedalamannya saya pastikan pasti lebih tinggi dari yang kalian lihat sekarang nih di video. Nah, saya melalui jalan pintas walaupun nanti ujung-ujungnya ke jalan utama juga. Nah, ini sudah mendekati ke jalan utama. Makanya penerangan pun itu sudah mulai tidak ada ya. Nih, kamera saya itu sudah menggunakan penerangan, tapi penerangan handphone saja. Jadi gelap seperti ini. Mohon maaf ya kalau tidak nyaman. Tapi ini real ya. Real, kenyataannya seperti ini. Masih terlihat. Nah, ini ada satu gang lagi yang depannya itu memang sawah ya. Sawahnya itu bisa dikatakan kering. Kalau buatku melihat ya, daripada jalanan yang nanti akan saya lalui. Pas jalan di depan saya ini kering ya. Bukan kering, maksudnya sudah tidak ada genangan air. Ini kemarin ini cukup dalam. Bahkan di video-video saya sebelumnya juga saya sempat lewat sini ya, dan itu tidak terlihat. Nah, ini benar-benar sepi banget, nggak ada orang ya. Tidak ada unsur ketakutan dari hal-hal yang mistis ya. Karena memang tujuan saya ya cuma satu, mau ngambil motor. Mudah-mudahan sudah bisa dilalui. Kalaupun tidak nanti akan saya tuntun ya. Setidaknya biar saya lega lah. Nanti setelah itu saya baru mau akan tidur nyenyak ya di rumah. Ya karena besok libur. Nah, sebentar lagi saya masuki areanya yang cukup gelap ya. Jadi ikutin saja ya perjalanan saya, lihat situasinya ya. Saya mungkin sudah terlalu lelah juga ya untuk bicara karena memang agak sedikit sakit, agak sedikit flu ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan saya juga cepat sehat kembali ya. Karena saya butuh aktivitas ya untuk pulih, setidaknya keluarga biar tidak cemas, tidak panik. Ya, oke. Lanjut. Let's go. Sebentar lagi saya masuki jalan utama yang mungkin ketinggian air itu cukup dalam ya. Bisa saja sampai setinggi paha orang dewasa ya. Nah, itu kalau di sepeda motor ya itu roda kelelep gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ya, penerangan di sini benar-benar nol ya. Saya hanya menggunakan penerangan lampu handphone ya, handphone. Nah, seperti ini jadinya hasilnya cuman gelap-gelap, kerlip-kerlip. Ya, mau gimana lagi? Kalian lihat itu ada alat berat ya. Itu yang menghalangin. Ya, pokoknya di sini hati-hati, jangan sampai kecebur ya. Perhatikan pembatas kanan kirinya. Kalau kecebur itu kedalamannya tahu sendirilah. Karena di samping-sampingnya itu bisa dikatakan kalen. Kalen itu apa ya? Saluran air. Nah, saluran air yang cukup dalam juga ya, hampir 1 meter lebarnya. Nah, gelap dan ini cukup dalam ya. Nah, itu dari kejauhan kalian bisa lihat juga ya, lampu-lampu penerangan rumah ya. Alhamdulillahnya sih selama banjir ini tidak terjadi pemadaman listrik ya. Itu alhamdulillah, artinya memang masih aman ya untuk kondisi ketinggian sampai menyentuh instalasi kelistrikan ya, masih aman. Alhamdulillah, kita perlu patut bersyukur juga. Setidaknya ya, hal-hal yang berkaitan dengan
listrik ya, kita tidak ada masalah. Ini saya baru saja masukin nih titik tinggi. Nah, itu ada orang lewat satu, menemukan orang. Ini cetek di sini ya, atau dangkal. Karena ini memang jadi di sini itu tempat apa namanya, cor-coran jalurnya itu kanan dan kiri ya. Jalur kanan, jalur kiri. Nah, jalur kalau saya lewat itu berarti jalur kiri ya. Jalur kiri itu sudah ditinggikan, tapi tidak full sampai depan. Jadi beberapa meter itu memang kelihatannya dangkal. Tapi nanti menyentuh jalanan yang belum dibangun atau ditinggikan cor-corannya, itu ya kondisinya jelek, langsung dalam. Nah, ini sebentar lagi saya masukin ke titik jelek. Nah, ini udah mulai nih. Saya bahkan membatasin, ngelewatin pohon yang ini nih, pasti udah mulai dalam. Nah, ini biasanya kemacetan motor, ya kendaraan itu di sini nih. Ya, bahkan basah celana saat berangkat kerja pun, kalau kita jalan sampai depan baru kita naik kendaraan. Nah, di sini itu tingkatnya ya apa ya? Ya semuanya basah, pasrah. Makanya berangkat pakai celana kain. Untuk apa? Setidaknya kalaupun kena basah itu cepat dikeringkan. Oke, kita lanjut saja ya sambil saya berjuang ya, karena ini kedalamannya ini cukup dalam ya. Ini sampai masih sepaha ya, mungkin baru menyentuh paha atas ya. Nah, oke, kita ikutin saja ya. Oke ya, let's go. Oke, dilanjut ya. Dari kejauhan kalian bisa melihat ada cahaya. Kemungkinan besar itu kendaraan ya. Kendaraan. Dari tadi sih saya berharap memang ada kendaraan yang lewat. Wah, betul tuh. Sepeda motor. Alhamdulillah. Ternyata bisa. Ya. Tapi itu kendaraan sepeda motor cukup besar ya. Kalau motorku itu kan motor kecil. Ya. Buat perjalanan kerja awalnya berpikiran seperti itu, ngapain besar-besar, yang penting irit. Ya, kita harus pandai-pandai berhemat lah. Selama masih cukup ya, masih bisa dijalankan ya, is okay, no problem lah ya. Lagian tahu sendiri buat kawan-kawan semuanya pasti tahu lah yang namanya hidup di kota ya, apalagi sekelas Jakarta, Bekasi, ya kan? Itu bisa dikatakan lalu lintas itu padat, ya. Mereka yang memiliki kendaraan kencang, ya, sepeda motor kencang, itu juga akan kesulitan untuk melakukan gaspolnya, ya. Karena apa? Ya, terutama teknik skill itu yang penting karena memang jalan macet. Belum lagi jalan rusak. Kita harus pandai-pandai skill belok. Seperti itu ya. Makanya udah jangan dibahas lagi lah tentang kendaraan lah. Lah intinya saya nggak punya uang buat beli yang bagus. I'm sorry, just kidding. Setidaknya tadi ada satu kendaraan yang bisa lewat. Ya, saya rasa optimisnya kendaraan saya bisa lewat pun semakin besar. Ya mudah-mudahan ya, minta doanya semuanya. Ini saya masih lumayan jauh kok untuk sampai ke parkiran motor saya ya, tapi sebentar lagi saya akan memasuki ke titik dataran cukup tinggi, jadi mungkin genangan airnya itu kecil ya, atau cetek lah bahasanya ya. Jadi minta doanya, kita lanjut, let's go.
Alhamdulillah sudah melewati titik terberat ya, itu yang titik-titik yang spot-spot banjir yang dalam ya. Saya sudah memasuki area yang tidak dalam, dilalui dengan berjalan kaki pun tidak capek. Serius, ini betis pegel banget, bener-bener capek, bener-bener lelah. Tapi ini keadaan yang harus kita jalanin, tidak boleh ngeluh ya, anggaplah olahraga ya. Walaupun olahraganya dengan ekstrim bisa dikatakan, karena apa? Kita harusnya kalau mau olahraga pakai air ya kita berenang, airnya yang bersih. Lah ini air banjir. Ya walaupun gratisan ya, tapi nggak ada yang mau kok. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini di sini masih banyak parkiran kendaraan, mobil, motor, semua di sini. Itu ada dinaikin ke trotoar tengah jalan ini yang pemisah jalan kanan jalan kiri. Itu yang titik ini ya, titik ini saja itu kan tidak terendam, cukup tinggi ya, bahkan untuk jalur cornya pun kita nggak terendam dari sini nih pas belokan di sini. Nah itu banyak parkir di sini ya. Kalau di sini saya rasa justru cukup aman, karena setelah dari sini itu ada genangan. Tapi seharusnya kalau saya ngelihat ya, dari tadi sepeda motor aja bisa lewat. Seharusnya di sini juga udah surut. Nih, kalian bisa lihat nih. Kendaraan-kendaraan masih banyak ya. Karena bisa dibilang mungkin saya satu-satunya yang berinisiatif atau berpikir untuk mengambil di jam segini. Karena saya terus terang belum tidur dan ini badan sudah mulai nggak enak, dan saya nggak mau serubut-serubut besok-besok, grebek-grebek ya bahasanya ya. Nih, mobil pun di sini parkir banyak, ya. Jadi bukan saya seorang, tapi saya nggak mau sial atau apes itu nanti di saya. Ya, makanya saya antisipasi dari sekarang, intinya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, ini di sini, ini udah masuk ke jalur utama ya, dan di situ ada banyak rumah juga di sini, pinggiran sini. Ya, banyak kan difungsikan untuk rusan ya, rumah usaha. Padahal rumah hunian sama aja dengan KPR yang di dalam-dalam, tapi karena dekat dengan jalan, makanya banyak dialihfungsikan buat bisnis mereka ya, berjualan, berniaga, atau kata orang mana ya, berniaga. Noh, ada mobil juga yang baru lewat, itu pasti dari belakang. Ya, artinya mobil juga bisa, udah berani. Artinya seharusnya aman. Nah, ini air juga cuman ya seatas mata kaki lah ini. Ya cetek banget lah, ini receh lah kalau kayak ginian mah. Saya anggap kalau kayak ginian mah bisa dibilang bukan banjir. Ya enggak? Ya enggak, walaupun tetap ya namanya genangan tidak pada tempatnya, banjir lah itu namanya. Oke ya, kita lanjut. Mumpung ada warung Madura yang masih buka, saya mau berhenti, saya mau membeli sesuatu. Ya, mohon tunggu karena saya mau beli sesuatu dulu. Buat bekal di perjalanan. Om, beli rokok, Om. Neslet mantap, Om. Bentar, Om. Yuk, udah kita lanjutkan ke tempat motor saya diparkir. Oke, let's go.
kalian juga lihat ya, ada warga yang mengambil motornya. Tapi kirain saya mau pulang, ternyata dia mau berangkat bekerja. Artinya itu sama seperti saya. Tadi dia berjalan dari belakang terus ke tempat parkiran, terus berangkat bekerja. Nah, itulah aktivitas kita hari-hari seperti itu. Ya, jadi bisa kalian bayangkan capeknya seperti apa. Sebelum bekerja kita sudah disuguhin capek yang luar biasa. Ya, yang semestinya nggak terjadi ya. Oke, kita ke parkiran motor saya. Lanjut ya, let's go. Ya, informasi tambahan ya. Ya, oke. No, orangnya baru berangkat ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya mau bilang apa ya? Oh iya, kalian melihat tuh, itu samping-samping itu rumah itu baru selesai dibangun lah. Belum lama bisa dikatakan, ada yang sudah ditempatin dan ada yang belum. Nah, disitulah parkirnya maksudnya ya. Di situ banyak tuh. Yang penting ada dataran yang lebih tinggi ya, entah itu rumah siapa, terlihat tertutup pintunya gitu aja. Cukup pintunya tertutup, dia memiliki tempat dataran cukup tinggi, sudah motor geletak kunci. Nah, dikunci setang lagi. Jadi nanti kalau yang bagian belakang belum datang, nah yang depan itu mau ngambil itu susah. Ya karena apa? Dikunci setang ya. Nah, nanti kalau seperti itu, khawatirnya orang mau nyingkirin dulu buat lewat, dikiranya maling. Ya, makanya hati-hati. Setidaknya kalau mau ngambil ya, kalau mau ngambil, saya sarankan ya bawa surat-surat lah. Takutnya nanti ada yang menanyakan. Ya, kita antisipasi saja. Daripada kita pulang dulu ambil, kan repot. Mendingan kita siapkan dulu. Nggak ada yang nanya ya nggak masalah. Ya, oke? Nah, sebentar lagi sampai. Nah, di sini nih parkiran motor saya. Tuh. Wow. Wow. Disinilah beberapa hari motor saya di sini. Nah, masih si belalang tempur. No, asli ini motor saya, bukan curian ya. Asli. Nah, ini rumah kosong. Atau belum ditempatin lah ya. Atau mungkin dari tempatin terus ngerasa di sininya banjir terus kabur. Banyak juga yang seperti itu. Ya mungkin mereka-mereka yang sudah punya tempat tinggal lain ya. Entah itu orang tua atau apa. Oh ya, saya keluarin dulu motor ya. Oke. Nah, saya di sini ragu, saya mau langsung atau gimana ya? Mau saya rekam atau tidak ya? Akhirnya saya putuskan, ya udahlah, kita rekam sambil pegang stand. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gas. Kalau kalian dengar kemericik airnya itu nyaman, enak ya, ya enggak, enak. Cuman ya yang dikhawatirkan itu apa ya, nanti mogok itu doang. Airnya itu ngerendam kendaraan. Kalau enggak sebenarnya oke, fine saja sih. Mau dalam seperti apa asal bisa, enggak masalah ya enggak. Yang repotinnya itu di tengah-tengah saat dalam mogok, terus kita repot, itu berat. Kita bawa sendiri aja, dari tadi jalan kaki nggak bawa apa-apa, itu lelahnya masa ampun. Apalagi kalau dorong sepeda motor, bayangin lah. Nah, ini sudah mau masukin ke titik dalam ya. Fokus ya, fokus, doain guys.
ya, jangan sampai mogok. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi saya. Ya Allah, berilah saya selamat sampai rumah. Ya Allah, lindungi motor saya, baik saya atau motor saya. Lindungilah selamat sampai rumah. Ya Allah, Engkau yang maha memberi, berikanlah untuk hari ini dulu. Besok-besok berilah lagi, jangan sampai kami tidak diberi. Allah lah maha pengasih, maha penyayang pada umatnya. Amin, amin, amin. Gas, ini ngeden guys. Pegel saya pakai tangan satu nih guys, satunya megang handphone, megang stand ya, tripod. Aduh, bismillah, bismillah. Ini udah titik paling dalam nih. Bener-bener ini sudah digas nggak bisa nyala. Ya udah nggak gerak. Turun gas mati kagak ini. Bismillah. Ayo bismillah, bismillah. Gas, 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 gas. Ya elah, depan ada motor lagi. Malu ini udah nggak bisa digas. Aduh. 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 Terpaksa nih guys, saya harus turun ya, karena di gas sudah tidak bisa naik. Dan di depan saya ngelihat ada motor, pasti akan papasan dan airnya itu akan piak seperti ombak gitu. Saya harus turun. Nah ini kamera mungkin udah sangat tidak jelas ya, karena saya bingung. Saya harus megangin motor dan harus megangin kamera. No, motor depan saya itu jalan lancar, saya sudah nggak gerak dong. Jadi saya harus tuntun ya, harus saya tuntun biar bisa gerak. Ini mumpung mesinnya nggak mati ya guys ya. Oke ya. Bismillah. Ini sebentar lagi dataran agak tinggi ya. Nah, nih udah mulai naik, lumayan, udah mulai bunyi. Ya, tapi tetap digas masih belum ini harus dikuras dulu, baru nanti bisa dijalankan lagi. Tapi saya harus melewatin titik yang dalam lagi, yang tadi samping alat berat tuh. Saya mau nggak mau harus lewat sini karena ini jalan pintas yang bisa dikatakan titik dalamnya itu sedikit, cuman yang barusan sama nanti tadi yang belokan yang alat berat ya, beko itu. Oke ya, ikutin terus kami ya guys ya. Let's go.
akhirnya motor sudah bisa jalan lagi ya. Sebetulnya kalau pakai kendaraan bermotor seperti ini sampai rumah itu cepat sekali lah. Paling cukup 5-10 menit lah dari tempat tadi parkir saya. Ya, tapi kalau jalan kaki apalagi melewati banjir, kalian lihat sendiri ya. Hampir 25-35 menitan lah ya. Itu udah saya persingkat loh. Ini alhamdulillah motor sudah lancar. Nah, kalau melewatin jalan seperti ini saya rasa sih aman ya. Oke, lanjut ya, ikutin ya sampai ke rumah. Oke, thank you. Let's go. Alhamdulillah ya, motor sudah nyala dan ini sudah mau sampai ke rumah ya. Kalian bisa melihat juga ya, ini titik awal tadi saya pas berangkat jalan kaki, sekarang pulangnya naik motor. Oke, artinya motor saya aman, selamat. Walaupun tadi ada beberapa insiden ya, motor tidak bisa bergerak, hanya berputar selip ya. Tapi alhamdulillah terselamatkan, terselesaikan dan aman bisa berjalan. Oke, mungkin saya akhiri untuk video vlog kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk fans Omon Out9. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa apabila video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa mengedukasi tanggap bencana banjir ya, seperti yang saya lakukan ya. Proteksi keamanannya bagaimana ya. Silahkan share ke teman-teman kalian biar ini menjadi menjadi bermanfaat ya buat banyak orang. Oke. Bawa karton ke rumah Neng Asi. Yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Ciao, bye bye. Love you all.